orang yang bangkrut di akhirat itu justru orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, ya, pahala zakat, pahala saum. Akan tetapi di samping itu dia juga pernah melakukan, ya, pernah mencaci, pernah memaki, pernah menggunjing, pernah memukul, pernah memakan harta si fulan, yang pada akhirnya pahala sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya itu habis, ya, untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang pernah diperbuat kepada orang yang pernah tadi dicaci, dimaki, gitu ya, dipukul. Orang yang menggibah itu sangat berat hukumannya, ya. Bahkan kelak di akhirat dia bisa menjadi orang yang sangat bangkrut karena amal kebaikannya habis untuk menutupi keburukannya, termasuk diantaranya adalah keburukan berghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali di acara ngobrol perkara Islam. Kalau ini mah ngeteh kan. Tapi serasa kopi. Iya, baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kesehatan dan kami senantiasa mendoakan para jamaah Masjid As-Siddiq senantiasa sehat, diberikan kemudahan dalam beraktivitas dan semua yang kita lakukan berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwa di kesempatan ngopi di edisi ke-25, alhamdulillah sudah sampai ke edisi 25. Edisi 25 ya. Luar biasa, ini tim digital dakwah Masjid As-Siddiq ini memfasilitasi kita semua untuk bisa terus belajar, ya, walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19. Dan tema kita di kesempatan ngopi edisi 25 ini adalah lisan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, ya. Apa yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan bahaya ghibah. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita jamaah sekalian, yaitu guru kita, pendakwah di lingkungan RW 14 Kelurahan Pasir Jati, yaitu Ustadz Makmur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustadz. Alhamdulillah ya, harus selalu damang. Amin. Tugas kita masih panjang. Betul. Ya, tugas kita adalah memberikan pencerahan kepada umat di saat pengajian ini sangat sulit dilakukan begitu. Dan alhamdulillah kita mempunyai fasilitas untuk bisa berdakwah melalui online. Betul. Dan jamaah sekalian, sebagaimana tema yang kita sampaikan tadi bahwa lisan kita ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka apabila kita tidak bisa berhati-hati. Di antaranya adalah ketika kita tidak sadar, ternyata kita membicarakan orang lain yang apabila itu kejelekan, ya, keburukan, dan tidak terkonfirmasi, maka sungguh ini adalah perbuatan yang tercela begitu. Dan dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang bahaya ghibah. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling masyhur di antara dalil tentang bahaya ghibah ini adalah bahwa ghibah ini sebagaimana atau seumpama kita memakan bangkai saudaranya sendiri, ya Tat, ya. Nanti akan kita mati. Yang sudah mati itu betapa sangat menjijikan sekali begitu, ya. Betul. Karena mengapa Allah mengumpamakan seperti ini atau Rasulullah juga memberikan perumpamaan yang lain? Karena memang ghibah ini sangat luar biasa berbahaya begitu, ya. Jadi kita membicarakan keburukan orang lain dan kemudian di zaman sekarang ini keburukan itu menjadi viral begitu, dan belum tentu bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu, ya. Nah, itu makanya perlu kita berhati-hati dan mari kita mendalami atau memahami tentang bahaya lisan kita yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Pak Ustadz, silahkan dijelaskan tentang
ghibah ini, apa itu ghibah, pengertian ghibah, dan mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berghibah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di edisi yang ke-25 ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Toro bahwa ghibah ini bisa mempercepat kita masuk ke neraka. Ya naudzubillahi min dzalik. Ini perlu kita sikapi bersama supaya kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa menggibah, karena ini tanpa kita sadari ya. Biasanya kita lagi ngumpul-ngumpul ngobrol bareng-bareng gitu kan. Kita kadang-kadang bercerita punten ieu mah sanes ngobrolkeun ya. Tapi menceritakan gitu ya. Bla 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 bla, kita menceritakan orang lain ya tanpa disadari bahwa itu adalah perbuatan gibah. Perbuatan gibah atau dalam bahasa yang lain dikatakan menggunjing ya. Menggunjing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di tahun baru 2021 ini mudah-mudahan membawa semangat baru bagi kita, keberkahan baru bagi kita, terlebih sekali lagi di masa Covid pandemik 19 ini yang entah kapan akan berakhir. Tadi sudah disampaikan ada jalan atau banyak jalan menuju Roma. Kalau tidak bisa kita melakukan kajian di secara langsung berjamaah, kita masih ada cara lain seperti yang kita lakukan di Masjid As-Siddiq ini ya, tim kreatif dakwah Pesantren As-Siddiq ini ya. Ini luar biasa, ini sudah ke-25 edisinya. Nah, kembali kepada pokok permasalahan bahwa ghibah ini sangat luar biasa bahayanya, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Rasulullah ketika ada orang yang menggibah itu suka langsung gitu ya, azabnya itu diberikan karena pernah ada 2 orang perempuan yang pada waktu itu ya menceritakan keburukan kejelekan orang lain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung disuruh untuk memuntahkan ya darah yang kotor begitu ya, yang bergumpal. Itu kan bahaya begitu ya, sangat luar biasa bahayanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW ini apa hadis apa maqdud ya, salamatul insan fi hifdil lisan. Jadi selamatnya seseorang itu bergantung bagaimana menjaga lisannya. Ya. Jadi orang bisa selamat manakala dia bisa menjaga lisannya. Bahkan sering di dalam ungkapan peribahasa juga, mulutmu adalah harimau ya. Jadi mulutmu adalah harimau bagimu. Maksudnya apa? Jadi dengan ucapan yang kita lontarkan, yang kita ungkapkan, bisa dari ucapan itu justru memakan kita sendiri, ya, mencelakai kita sendiri. Makanya sangat berbahaya begitu ya. Makanya harus berhati-hati sebagaimana tadi di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita sebagai orang yang beriman agar kita menjauhi apa yang disebut dengan berprasangka, ya, purbasangka. Purbasangka itu selalu curiga kepada orang lain, ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain berduaan, kita tanpa dilibatkan, kadang-kadang kita curiga, jangan-jangan menceritakan kita, gitu ya. Nah, itu belum tentu apa yang dia obrolkan itu menceritakan kita, atau mungkin dia sedang menceritakan yang lain. Makanya di dalam hadis juga ketika kita berdua, ya, jangan berbicara berdua tanpa melibatkan yang ketiga. Kalau etikanya, ketika kita sudah berempat ada yang kelima, jangan kita berbicara tanpa melibatkan yang berlima, gitu ya. Itulah tadi akan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik, ya, yang pada akhirnya dia bisa menceritakan, gitu ya, bisa menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Nah, di dalam ayat ini pun Allah melarang kita sebagai orang yang beriman itu menggunjing. Menggunjing itu apa? Ya, kalau dalam bahasa ghibah, ya, ghibah itu menceritakan orang lain, ya. Ketika betul apa yang diceritakan, tetapi yang diceritakan itu tidak merasa senang, ya, tidak merasa senang. Kalaupun betul umpamanya, ya, tetap dia akan tidak merasa senang. Ketika salah itu masuk kepada fitnah, ya, masuk kepada fitnah. Makanya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggunjing atau menggibah, menceritakan apakah yang kita ceritakan itu merasa senang atau tidak. Kalaupun dia baik menceritakannya, ya itu bisa menjadi ladang kebaikan sebetulnya. Tapi kalau yang kita ceritakan jelek, wah ini walaupun dia benar, tetap aja itu tidak boleh, begitu ya. Nah, itu dari pengertian ghibah. Intinya sekali lagi, jauhi, ya, ghibah ini, karena diumpamakan di dalam ayat ini bagaikan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu merasa apa? Merasa jijik, ya. Merasa jijik. Nah, itu makanya tidak boleh. Kan bahayanya mungkin nanti kita bahas apa saja bahaya-bahaya dari ghibah tersebut, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembukaan ini Ustaz Ma'mur sudah membawakan sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Di situ sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seseorang yang menggunjing atau menggibah saudaranya itu seumpama memakan daging bangkai, ya, bangkai saudaranya sendiri. Nah, ini Pak Ustadz, ya, mungkin jamaah juga perlu paham, ya, antara batasan hibah dan bukan, begitu. Tadi mungkin kan ada yang, karena kita melakukan ini yang tadi disampaikan Pak Ustadz seperti sesuatu yang biasa, begitu, yang mengalir begitu saja. Misalnya lagi botram atau lagi ngumpul-ngumpul habis sholat, ini nggak sadar lama-lama belok juga itu ke kiri, gitu. Nah, itu batasannya seperti apa, Dad? Supaya tidak sampai belok ke kiri itu. Ya, ketika kita berkumpul, bercengkrama, memang ini sesuatu yang lumrah, sudah merupakan sesuatu yang biasa, bahkan mungkin mayoritas di kalangan kita, gitu, ya. Ketika kita ngobrol, mencengkrama dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kita kadang-kadang menceritakan orang yang tidak ada di samping kita, apalagi umpamanya sudah tidak merasa baik dengan kita dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika kita berkumpul dan lain sebagainya, masih bisa umpamanya obrolan itu kita alihkan kepada sesuatu yang lebih baik lah, umpamanya daripada menceritakan orang lain, begitu, ya. Nah, makanya kalau menceritakan kebaikannya, mungkin kalau menceritakan kebaikannya masih lebih mending, gitu, ya. Kalau menceritakan kebaikannya, ya mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, gitu, ya. Tapi ketika kita menceritakan kejelekannya, ya, walaupun benar kejelekannya, ya,
Dan kalaupun tidak benar kejelekannya kita ceritakan, itu termasuk fitnah juga, ya sudah termasuk memfitnah yang bersangkutan, ya. Makanya ini harus disadari ya di kalangan kita, karena ini sudah menjadi hal yang lumrah, yang umum. Kita ngumpul, kita bercengkrama gitu kan. Ada kalanya lagi ngobrol-ngobrol asik-asik kok tiba-tiba tadi belok gitu ya, menceritakan orang lain gitu ya. Nah ini tidak boleh lah. Makanya kita harus menyadari bahayanya nanti gitu ya. Bahaya ghibah itu seperti apa. Makanya alihkan sajalah kepada hal yang lebih positif pembicaraan kita. Nah ini Pak Ustadz ya, ini memang sesuatu yang sangat sulit gitu ya, sangat berat. Tapi dengan mengetahui bahwa ini ada sesuatu yang sangat berbahaya dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita perlu belajar sedikit demi sedikit. Nah Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang mendorong seseorang gitu, yang kemudian dia pada akhirnya membawa ke arah kiri tadi itu, dan akhirnya membicarakan keburukan orang lain gitu. Dan di zaman sekarang ini, di zaman era digital, ini seolah-olah hampir sesuatu yang lumrah tadi, yang hampir setiap hari dilakukan oleh banyak orang gitu, dan hanya sedikit orang yang kemudian dia hanya yang mampu menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam ghibah. Ya, tentunya kita harus menyadari betul gitu ya tentang bahaya ghibah, apapun bentuknya, seperti dalam hal perkataan umpamanya, apalagi kalau sudah muncul sentimen pribadi tadi. Di antaranya berarti sentimen pribadi ya, ada kecenderungan memiliki sentimen pribadi kepada yang bersangkutan yang diobrolkan itu satu. Kemudian di dunia digital sekarang ini ya, apalagi kalau kita membaca berita-berita atau berita lah ya, berita kita menerima gitu ya, berita kadang-kadang kita tidak di cross check dulu betul apa tidaknya. Ya, kita langsung share lagi kepada orang lain. Nah itu sama saja dengan kita menyebar kejelekan juga gitu ya. Makanya kalaupun kita menerima, ya cukup aja untuk kita ya, justru kita pelajari betul atau tidak. Jangan kita umpamanya malah diberikan lagi kepada orang lain. Itu sama dengan sedekah sayyi'ah ya. Itu kejelekan, sedekah dalam bentuk kejelekan ya. Makanya tidak boleh. Makanya sekarang kan munculnya di media sosial ya, menjelekan kelompok ini, menjelekan pemimpin ini, menjelekan orang ini dan lain sebagainya. Itu luar biasa gitu ya, luar biasa tanpa menyadari begitu kan dari sisi bahayanya. Makanya karena tadi sudah merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa, seolah-olah itu tidak mendatangkan bahaya bagi dirinya. Tidak sedikit kan sekarang yang gara-gara memposting atau menge-share ya hal-hal yang sifatnya hoax gitu ya, hoax ya, itu kan bisa mencelakai dirinya dan bisa orang lain juga ya, merusak citra dirinya, citra orang lain, dan tidak sedikit yang diamankan oleh kepolisian kan? Nah itu salah satu bentuk bahaya di dunia, apalagi nanti bahaya di akhirat masuk gitu neraka ya. Masuk neraka itu ya, bukan menakut-nakuti, tapi ini memang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, satu di antara mengapa kita kemudian secara tidak sadar menghibah orang lain, di antaranya tadi adalah penyakit hati. Berarti ini hubungannya dengan banyak bahasan ya, tidak hanya jadi ghibah ini membicarakan orang lain, ini pasti ada awal mulanya begitu, tidak ujuk-ujuk orang membicarakan kejelekan orang lain. Nah, satu di antaranya adalah penyakit hati itu tadi. Ada sentimen, ada tidak suka dengan orang lain, dan ini mungkin menjadi bahasan yang akan panjang lagi kalau bahas soal penyakit hati dengan hati ya. Tapi ini hanya sekedar saja untuk diketahui oleh jamaah sekalian bahwa supaya kita terhindar dari perbuatan ghibah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hal lain yang juga perlu kita lakukan adalah membersihkan jiwa ya, membersihkan hati dari rasa iri, dengki, sentimen tadi orang lain, dan memperbanyak bersyukur mungkin ya Tat ya. Iya. Nah mungkin perlu dijelaskan lagi nih Tat, soal bahayanya tadi itu ya. Bahayanya apa saja nih soal ghibah ini, sampai-sampai Allah dan Rasulnya mewanti-wanti kepada kita untuk jangan melakukan ghibah. Karena
karena kalian ancamannya adalah neraka. Ya, pernah kan di dalam sebuah riwayat sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ya tentang gibah ini ya. Apa itu gibah? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya begitu ya, sampai sahabat bertanya lagi. Yang padanya Rasulullah SAW bersabda ya, gibah itu yaitu ya menceritakan kejelekan orang lain ya, ketika kejelekan yang diceritakannya benar berarti itu gibah, tetapi pada saat yang kita ceritakan tidak benar itu lebih kepada unsur memfitnah ya. Nah, makanya antara gibah dengan fitnah itu tipis-tipis banget gitu ya, tipis-tipis banget. Nah, mengenai bahaya dari gibah ini bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pun disampaikan bahwa bahaya gibah itu lebih bahaya daripada perbuatan zina ya. Lebih bahaya dari perbuatan zina. Maksudnya apa? Ya, kalau bahayanya zina ya, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya nasuha, taubatnya diterima oleh Allah ya, dia akan mendapat pengampunan. Akan tetapi bagi mereka yang berbuat gibah ya, ketika dia bertaubat kepada Allah sementara dia belum mendapat maaf ya dari orang-orang yang digunjing tadi ya, itu kaitannya lebih rumit lagi. Makanya pantas ya orang yang berzina bertaubat itu diampuni oleh Allah ya. Tapi manakala tadi perbuatan zina, di satu sisi ya bertaubat kepada Allah, tapi di sisi yang lain juga dia harus memiliki terbukanya pintu maaf dari orang lain yang pernah digunjingkan itu gitu ya. Makanya sangat berbahaya gitu. Makanya di dalam hadis Rasul yang lain ketika Rasulullah juga pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis ya, tahukah kalian orang yang muflis itu seperti apa? Para sahabat bertanya, al muflisu min ummati, sesungguhnya orang muflis ya di kalangan umatku itu ya, man la dirhama wala mata'alahu ya, itu di dalam hadisnya, orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang ya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah. Jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut itu di akhirat. Kalau di dunia orang bangkrut itu memang tidak punya uang ya. Dia berusaha bukan keuntungan yang didapat tapi rugi, dan rugi itu bangkrut di dunia, utang menumpuk dan lain sebagainya. Tapi orang yang bangkrut di akhirat itu justru orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat ya, pahala zakat, pahala saum. Akan tetapi di samping itu dia juga pernah melakukan ya, pernah mencaci, pernah memaki, pernah menggunjing, pernah memukul, pernah memakan harta si fulan, yang pada akhirnya pahala sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya itu habis ya untuk menutupi kejelekan-kejelekan yang pernah diperbuat kepada orang yang pernah tadi dicaci, dimaki gitu ya, dipukul, dimakan hartanya dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia itu akan dilemparkan oleh Allah ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya sangat dia sudah tidak gitu punya lagi apa-apa ya untuk membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikannya sudah diambil. Habis diambil oleh orang lain yang pernah disakiti tadi ya. Makanya nanti orang itu akan datang menghadap Allah, mana pahala sholat saya? Saya itu rajin sholat. Mana pahala puasa saya itu rajin puasa. Mana pahala zakat saya itu rajin zakat. Akan tetapi kata Allah, pahala sholat, pahala saum, pahala zakat kamu sudah aku berikan kepada orang yang pernah kamu caci maki, kepada orang yang pernah kamu gunjing, kepada orang yang pernah kamu pukul, kepada orang yang pernah kamu makan hartanya, yang pada akhirnya dia itu tidak memiliki apa-apa. Itulah orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ustaz ya. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan biarkan saja pada orang-orang yang tidak yakin, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir.
bahwasanya kelak di yaumil akhir bahwa pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada, begitu ya. Kita berbuat baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Iya, betul. Ketika kita di dunia berbuat baik, beramal soleh, selalu berbuat baik dengan saudaranya gitu ya, tidak menggunjing ya, maka Allah juga akan memberikan balasan kebaikan berupa surga. Dan ketika kita di dunia senantiasa iri, dengki, menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, maka kelak pun kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang sangat sulit gitu ya, dalam kepayahan gitu. Betul. Nah, balik lagi Ustadz terkait dengan ghibah tadi ya. Iya. Itu tadi di pertengahan Pak Ustadz juga menceritakan bahwa dengan menggibah ini ya, satu diantaranya adalah bahayanya itu tadi sudah disampaikan, dan kemudian ketika di dunia adalah bisa membuat citra buruk terhadap saudaranya begitu. Dan bisa juga yang sangat berbahaya sekali adalah menghasut atau memprovokasi. Misalnya ketika saya nih ya membicarakan keburukan orang lain kepada teman saya yang dia tidak tahu apa-apa gitu. Ya. Wah, si ini dia itu nggak benar ya, suka berhutang, uangnya kalau ngutang susah, nggak mau ngembaliin dan sebagainya. Nah, ini memprovokasi, menghasut kepada teman saya yang saya ceritakan, sehingga dia mungkin bisa percaya ya, kemudian dia hubungannya menjadi tidak baik dengan orang yang saya ceritakan tadi. Atau kita membahas sesuatu yang lebih dahsyat lagi keburukannya, sehingga orang akan terhasut, terprovokasi, dan terjadilah permasalahan yang lebih besar lagi. Begitu Ustaz? Ya, memang betul di zaman situasi dan kondisi seperti yang sedang kita rasakan seperti ini ya, terjadinya demonstrasi ya, ataupun seseorang tadi membenci saudaranya karena dari hasutan-hasutan, karena dari provokasi tersebut. Makanya bagi orang yang beriman itu ketika datang suatu berita ya, dari orang munafik ya, patabayanu di dalam Al-Quran itu masih di awal surah Al-Hujurat itu ya, ketika datang berita apapun berita itu datangnya dalam hal ini berita dari orang-orang munafik, maka kata Allah itu patabayanu dalam hal ini artinya cross check ya, tabayun dalam bahasa agama itu tabayun, cross check and recheck gitu ya, betul atau tidak, jangan langsung mudah percaya gitu ya. Apalagi yang kita khawatirkan yang menyampaikan itu tokoh, yang menyampaikan itu penguasa, yang menyampaikan itu punya pengaruh, status sosialnya, punya power di tengah-tengah masyarakat. Jadi sudah barang tentu ucapannya itu akan selalu digugu dan ditiru gitu ya, ucapannya itu akan selalu jadi panutan. Nah, maka dalam hal ini walaupun itu sesungguhnya datang dari siapapun ya, tentang berita tersebut, maka lebih baik kita sebagai orang yang beriman cross check terlebih dahulu, tabayun dulu dalam bahasa agama itu betul atau tidak nih beritanya ya. Apalagi kalau tadi sudah menghujat si A, menceritakan menjelekkan si B dan lain sebagainya. Ada hal yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman tadi ya, tabayun begitu ya, untuk meng-cross check tentang kebenaran berita tersebut gitu. Ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ustadz adalah tips ya, bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang datang ke kita ya, dia datang bukan untuk membawa kita dalam kebaikan, tetapi mengajak kita menceritakan keburukan orang lain dengan maksud mempengaruhi kita ya, untuk supaya percaya dengan apa yang dia sampaikan, dan kemudian kita punya persepsi bahwa orang yang diceritakan oleh dia adalah buruk. Nah, tipsnya adalah tabayun itu tadi ya, tipsnya adalah tabayun. Dan Pak Ustadz di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika ada seseorang yang
menggunjing atau mengolok-olok gitu ya, menjelek-jelekan orang lain, kita dilarang untuk melakukan itu karena orang yang diolok-olok itu belum tentu jauh lebih buruk dibandingkan orang yang mengolok-olok itu. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Ustaz? Ya, ini di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 11 sebelum tadi ayat yang dibacakan ayat 12-nya. Jadi memang betul Al-Quran mengajari kita harus mempedomani itu karena sebagai pedoman hidup. Jadi kita ya dalam hal ini suatu kaum itu tidak boleh mengolok-olok kaum yang lain. Belum tentu yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maksudnya apa? Ya jadi kita tidak boleh gitu ya ketika di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam hal ini individu kepada individu menjelekan, kemudian organisasi kepada organisasi yang lain menjelekan. Belum tentu yang kita jelekan itu ya kita lebih baik gitu daripada yang kita jelek-jelekan itu. Nah itu maksudnya. Jadi tidak boleh ya. Belum tentu kaum yang kita olok-olok, yang kaum yang kita hina, yang kita caci maki, yang kita dianggap tidak baik, belum tentu ya. Belum tentu apakah yang mengolok-olok itu lebih baik atau tidak ya. Nah itu makanya lihat di dalam Al-Hujurat ayat 11 tadi ya. La yaskhar qaumun min qaumin ya. Jadi jangan mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Belum tentu yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Jadi Pak Ustadz, secara tidak sadar ya, ketika kita berkumpul ya, kemudian kita ngobrol dan lama-lama akhirnya membelok ya. Selain tadi mungkin menceritakan tentang keburukan dan bisa jadi itu adalah fakta, tetapi kadangkala kita juga memperindah cerita yang buruk itu menjadi sangat dramatis sekali gitu ya. Dibumbuin. Nah itu bahayanya jauh lebih berat dibandingkan hanya sekedar menghibah, Pak Ustadz. Bahkan mungkin bisa jatuh dalam syirikan. Iya, makanya ketika tadi ya kita menceritakan kejelekan orang lain, biar orang lain lebih percaya tentang obrolan kita, justru kita dramatisir gitu ya, biar orang itu lebih percaya gitu ya. Itu sudah tidak boleh, jelas di satu sisi sudah selain menghibah, berbuat bohong, memfitnah juga ya, bahkan nanti lebih kepada mengadu domba gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah makanya ketika ada orang yang seperti ini ya, tentunya kita tetap pada saat kita ngobrol, pada saat kita bercengkrama gitu ya, tanpa disadari tiba-tiba tadi jadi ke kiri begitu ya. Tentu kita harus menyadari bahwa semua itu tidak boleh dilarang oleh agama ya, apapun bentuknya ya. Menceritakan tadi kalau kebaikannya mungkin menjadi motivasi untuk kita, tapi pada saat kita menceritakan kejelekan apalagi dramatisir biar orang-orang lain yang ada di sekitar kita lebih percaya akan obrolan kita, wah itu sudah sudah tidak boleh lah, dilarang ya, dilarang oleh agama. Bahkan kita harus menyadari bahwa bahaya ghibah itu sangat luar biasa ya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun kita bisa saja ketika saat orang lain tahu menceritakan kejelekan dirinya, orang lain akan menjauhi kita ya, yang pada akhirnya persahabatan, yang pada akhirnya itu hubungan sosial kemasyarakatan bisa jadi renggang. Itu bahayanya. Iya, betul sekali Pak Ustadz. Nah, kita sudah tahu nih jamaah ya soal bahaya ghibah ya, selain diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang berghibah dan kemudian sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat dan tidak dimaafkan oleh orang yang digunjing, maka pahalanya adalah neraka ya. Pahala baik alhamdulillah, neraka. Neraka ya, kalau pahala siksa, kalau neraka itu siksa ya. Siksa. Nah, kalau di dunia tadi diantaranya dampaknya adalah akan merusak hubungan sosial pergaulan. Nah, Pak Ustadz, supaya kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang demikian ya, di tengah-tengah situasi sulit seperti ini kan seharusnya kita membangun komunikasi yang sangat baik gitu ya, interaksi yang sangat baik, saling mendukung, bahu-membahu, bergotong royong, sehingga kita bisa melewati masa sulit sekarang ini
ya, dan akhirnya adalah happy ending gitu, bahagia bareng-bareng gitu kan. Tidak kemudian malah sebaliknya, yang kita lagi susah tambah susah. Betul. Karena dijauhi oleh tetangga kita sendiri. Karena mereka pada akhirnya paham, wah karakter orang ini nih, ini orang nggak baik nih, nggak perlu ditemenin. Nah itu kan rugi kita dan rugi di lingkungan, bahwa sebenarnya setiap individu itu memiliki potensi yang bisa dia kembangkan dan kemudian dilakukan secara bersama, bergotong royong, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat baik. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, dampak buruk tadi dari hibah ini, apa yang perlu kita lakukan, Pak Ustaz? Ya, barangkali ada tips yang bisa kita lakukan ya untuk menjauhi perbuatan gibah ini. Yang pertama tentunya kita harus mengingat balasan gibah itu adalah neraka ya. Jadi adab yang pedih di neraka. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan baik buruk itu jelas dicatat oleh dua malaikat ya. Dua malaikat dicatat dan Allah tidak pernah lupa gitu ya, tidak pernah terlewat satu kalimat pun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atidun ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ucapan, perbuatan kita itu sudah pasti dicatat oleh dua malaikat raqib. Betul Pak Ustaz, dan jadi harus menyadari ya, harus menyadari dari dan di Pak Ustaz di dalam surat Yasin kalau nggak salah ya. Itu kan semua anggota tubuh kita itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita ucapkan gitu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Betul, pada hari itu mulut kita akan dikunci. Ya. Mulut di dunia pandai berbicara, pandai berkata-kata, apalagi menjadi saksi palsu menjadi pandai memprovokasi ya, memfitnah, menggibah, mengadu domba dan lain sebagainya, pandai begitu ya. Tapi nanti di akhirat ini dikunci, tidak akan ada lagi pembicaraan yang bisa kita ucapkan. Tapi apa yang bisa berbicara pada waktu itu? Kedua tangan, kedua kaki itu yang akan menjadi saksi apa yang sudah kita perbuat gitu. Di hadapan Allah itu tidak akan ada yang teralpakan sesuatu pun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, menjauhi orang yang sering gibah. Jadi seseorang itu bisa diketahui dengan siapa dia bergaul. Maksudnya ketika orang tahu ini mah sukanya menggibah, menceritakan orang lain, ngagosip lah kalau dalam bahasa sekarang itu. Ya bukan di kalangan bapak-bapak ya. Tapi gosip itu apakah ibu-ibu atau bapak-bapak juga sama saja gitu ya, senangnya. Makanya ketika tahu orang itu selalu nyerempet kepada membicarakan orang lain, jauhilah ya. Harus dijauhi, karena tadi seseorang itu bisa diketahui dengan siapa dia bergaul. Pada saat kita bergaul dengan orang yang berjualan minyak ya, kita akan terbawa harum gitu ya, walaupun kita tidak beli wangi akan terbawa wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang tidak baik, bagaikan kita bergaul dengan pandai besi gitu ya, akan ke cipratan gitu ya, percikan bau besinya gitu ya, bisa terbakar itu bisa berbahaya. Nah makanya harus dijauhi lah orang-orang yang senang menggibah, memprovokasi dan lain sebagainya, karena bahayanya bisa berdampak kepada kita kalau kita tidak kuat begitu ya, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentunya ini harus mempertebal keilmuan kita kita tetap harus belajar, mencari ilmu, meningkatkan kualitas keilmuan kita, mempelajari tadi masalah penyakit hati, karena gibah salah satu bentuk akhlaqus sayyi'ah, akhlak yang tidak terpuji. Kemudian nanti belajar tentang ilmu akhlak ya, pola tingkah laku, kemudian ilmu-ilmu yang lain ilmu fikih, ilmu tauhid ya, kemudian juga ilmu-ilmu yang lain lah, banyak ilmu agama ini yang belum kita kuasai ya. Ketika kita paham ya, mengetahui ilmunya, insya Allah gibah itu berbahaya, akan menjauhi. Jadi ilmu itu kan nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ilmu itu adalah cahaya yang ada di dalam hati yang bisa memisahkan antara hak dengan batil gitu ya. Kenapa kita bisa membedakan mana benar mana salah? Salah satunya kan dengan ilmu. Makanya terus belajar ya, tidak terpaku karena musim
COVID pandemik ini, sehingga mencari ilmu pun belajarnya pun istirahat gitu ya. Apa namanya istilahnya? Libur gitu ya. Tidak boleh libur. Ada gitu banyak ya. sekali saluran yang Betul. bisa kita manfaatkan untuk memperdalam ilmu agama. Dan Pak Ustadz ya, bahwasanya ketika seseorang memiliki niat baik untuk belajar, maka Allah juga akan memudahkan. Bahkan niatnya saja sudah pahala. Iya. Betul sekali, dalam hadis banyaklah tentang keutamaan menuntut ilmu. Man salaka thoriqon yautam, barang siapa yang mencari ilmu, atau di dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya mencari ilmu, maka ia sedang berada di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk membentengi diri kita dari ghibah ini, diam ya, dengan banyak diam dan tidak menanggapi begitu ya. Makanya ada istilah berbicara itu perak, diam itu emas. Tapi jangan diam melulu gitu ya. Nggak tahu apa-apa. Gitu. Maksudnya apa? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara atau berkata yang baik, lebih baik diam gitu ya. Daripada kita banyak berkata-kata, makanya orang yang banyak berkata-kata itu banyak bohongnya ya. Tapi belum tentu juga gitu kan, banyak ininya lah gitu kan. Orang bersilat lidah, pandai berkata-kata itu, dibalik itu biasanya banyak ininya gitu ya. Makanya kalau kita tidak bisa berkata yang baik, ya lebih baik diam saja gitu ya. Kalau kita menerima tadi share dari orang lain, tabayun yang pertama, jangan sampai di-sharekan lagi kepada orang lain begitu kan. Nah, itu cirinya orang yang lebih baik diam itu. Lebih baik sama tidak, biar untuk saja saya yang tahu ya, biarkan orang lain, biar tidak lebih melebar menambah gitu, masalah membuat masalah menjadi semakin besar, makin rumit gitu ya, semakin besar gitu ya. Nah itu Pak Ustadz, tadi soal lebih baik diam atau berkata baik berkata baik ini kan juga adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang yang bertakwa diantaranya adalah dia berkata baik. Betul Pak Ustadz? Betul. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam gitu ya. Dan yang terakhir ini untuk tip barangkali supaya kita terhindar dari perbuatan ghibah itu, kalau bisa kita menasehati ya pelaku ghibah supaya menyudahi dari perbuatannya. Nah ini kadang-kadang beresiko juga ya. Kadang-kadang orang kan ketika dinasehati tidak menerima. Untung kalau menerima, bahkan lebih kembalinya kepada kita bukan penerimaan yang baik, tapi malah timbul rasa kalau dalam bahasa ngewa begitu ya, malah benci kepada kita. Betul. Nah disinilah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Berat sekali amar ma'ruf nahi mungkar itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika adaful iman. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Nah, ghibah itu bentuk kemungkaran bukan? Ya, bentuk kemungkaran ya. Bentuk kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran apapun bentuknya, maka robahlah. Nasihati ya, hentikan babiyadihi ya, dengan tangannya. Tangan dalam hal ini bisa bentuknya kekuasaan ya. Sekarang ini kan yang namanya amar ma'ruf. Nah, amar ma'ruf itu kan lebih kepada ustadz, kiai menyuruh kepada kebaikan. Sementara nahi mungkarnya kewajiban siapa? Kadang-kadang ketika kiai ulama mencegah kemungkaran, kadang-kadang juga kan di zaman situasi dan kondisi seperti sekarang ini beresiko juga begitu kan. Nah makanya sinfani ya, ada dua kelompok, di mana apabila kelompok ini
baik maka akan baik umat, ya. Tapi kedua kelompok ini rusak akan rusak umat. Apa itu? Ulama dan umaro. Yeah. Jadi antara ulama dengan umaro itu harus duduk berdampingan. Di satu sisi ulama beramar ma'rufnya, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah di satu sisi umaro ini mencegah kepada kemungkarannya, karena mereka yang memiliki kekuasaan. Betul. Ya. Dan yang bisa menegakkan aturan. Bisa menegakkan aturan. Perangkat hukumnya. Ya. Bisa membuat apa kalau dalam bahasa ini aturan, membuat undang-undang, itu kan pemerintah dalam hal ini, ya, penguasa yang memiliki kekuasaan seperti itu. Nah kalau dengan tangan tidak bisa, dengan lisan, ya, dengan lisan dinasehati. Dan juga etikanya kalau kita menasehati orang lain itu jangan di hadapan orang lain. Ya panggil, ngobrol empat mata baik-baik. Kalau kita kan kadang-kadang memarahi orang itu di hadapan orang banyak. Yang lain juga ikut menghakimi. Jadi hakim semua. Jadi hakim semua gitu ya. Diarah. Itu makanya etikanya itu tidak boleh seperti itu. Panggil lah. Ya, supaya dia merasa dimanusiakan. Betul. Harga dirinya masih punya. Ya. Dia masih punya harga diri ya. Kalau sudah harga dirinya diinjak kagok lah, bahasa Sunda mah ingat kagok lah. Gelut sekali. Gitu kan. Makanya ketika kita menasihati itu ada etikanya. Apalagi seorang ustadz atau seorang penceramah, kebetulan dia sebagai khotib Jumat, pas ada jemaahnya yang dibenci langsung pada saat khutbah dia ditujukan kepada seorang sampai ditunjuk-tunjuk. Itu kan ada ya yang itu bisa bahaya. Kalau di pengajian kan tausiah umum kadang-kadang dia baru datang ke masjid, pas ustadznya menyampaikan materi tentang itu bertentangan dengan perilakunya, kadang-kadang ustadznya memarahi saya gitu ya. Saya akhirnya punung gitu ya. Mendingan saya pulang aja. Pulang lagi gitu ya. Nah makanya dalam istilah Sunda itu caina herang laukna benang gitu. Betul, kan. Dalam berdakwah itu kudu leuleus jejer lihat tali. Rasulullah saja kan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik. Jadi apabila Rasulullah dalam berdakwah pada waktu itu dengan kasar pasti orang akan berlarian dari sekitar Muhammad gitu ya. Tapi dengan lemah lembutnya itu sehingga orang lain merasa tertarik. Nah makanya dalam berdakwah boleh kita beramar ma'ruf nahi munkar, tapi tentunya dengan etika dengan sesuatu yang dipahami oleh masyarakat umum, bagaimana etikanya ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebaikan. Karena Rasulullah sendiri kan menyampaikan itu tidak dengan keras, dengan tidak dalam bahasa kita dengan kebencian, tapi justru dengan kasih dan sayang, sehingga mereka itu merasa tertarik gitu kan. Itu dengan lisan, dengan lisan. Kalau tangan, lisan tidak bisa, dengan hati. Dan kata Rasul, fadzalika aful iman, yang demikian itu masih dalam kategori iman yang lemah gitu kan. Makanya Mas saya tertarik gitu ya pada saat kemarin pemilihan presiden Amerika saya mengamati gitu ya. Apa ini untuk menarik simpati kaum muslimin di sana di Amerika. Calon presiden itu kan membacakan sebuah hadis Hadisnya yang saya bacakan tadi, tapi terjemahnya mungkin dia belum bisa bahasa Arab gitu. Tapi itu barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau bisa dengan tangannya, dengan lisannya, tidak bisa dengan lisannya, dengan hatinya. Tapi kalau itu dilakukan hanya dengan hati, termasuk selemah-lemahnya, itu luar biasa. Nah ini apakah menarik simpati atau bagaimana dibalik semua itu? Tapi yang mudah-mudahan karena perkembangan Islam di Amerika, di Rusia ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana mereka melakukan dakwah itu dakwah dakwah dengan gerakan-gerakan ekonomi, gerakan-gerakan pendidikan dan lain sebagainya gitu kan. Lisan memang masih diperlukan, tapi dilalatul hal absahu min dilalatil maqal, menunjukkan dengan perbuatan itu lebih utama daripada menunjukkan dengan perkataan. Mungkin secara teori kita baik, secara teori hadis Al-Qur'an melotoh dari lisannya, tapi kadang-kadang pola dan tingkah lakunya tidak baik. Tidak sesuai Tidak sesuai. Karena dalam hal ini terus terang aja antara
ilmu dengan adab itu lebih tinggi adab. Karena adab itu buah dari ilmu. Makanya kalau orang tinggi ilmunya sementara adabnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, perlu dipertanyakan keilmuannya. Karena hakikatnya buah dari ilmu semua itu adalah adab, etika. Makanya semakin dia tinggi ilmunya akan semakin baik, semakin beradab, semakin berakhlak, semakin beretika, bagaimana kepada orang lain bersikap gitu ya. Lebih dalam tadi dalam berdakwah ataupun dalam berkomunikasi dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang namanya menceritakan kejelekan orang lain ya, fitnah, mengadu domba, memprovokasi dan lain sebagainya, karena itu semuanya sudah dia kuasai ilmunya. Baik Pak Ustadz, silakan diminum tehnya, saya kopinya nanti. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya Pak Yudi di ngopi ke-25 ini, di seri ke-25. Sekali lagi kami menggarisbawahi bahwasanya ghibah ada sesuatu yang dilarang dalam agama ini, di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Dan orang yang menggibah itu sangat berat hukumannya ya, bahkan kelak di akhirat dia bisa menjadi orang yang sangat bangkrut karena amal kebaikannya habis untuk menutupi keburukannya, termasuk diantaranya adalah keburukan berghibah. Dan ketika di dunia ghibah ini ya, itu bisa menjadi sangat berbahaya, bisa menghancurkan lingkungan kita karena di dalamnya mengandung unsur kebencian ya. Oleh karena itu marilah kita terus meningkatkan keilmuan kita sebagaimana tadi disampaikan Pak Ustadz, supaya kita bertambah keilmuan kita tahu bahwa ghibah ada sesuatu yang dilarang, kemudian kita tahu bagaimana mencegahnya, kemudian kita faham bahwa ghibah itu muncul karena ada penyakit hati, dan karena kita belajar kita akan paham bagaimana cara kita mengobati hati ini sehingga kita benar-benar menjadi orang yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dan kepada jamaah sekalian, jangan lupa untuk terus mengikuti dakwah digital Masjid As-Siddiq ya. Dan jangan lupa untuk memfollow ya akun media sosial di Facebook dan juga YouTube Masjid As-Siddiq Official ya, Masjid As-Siddiq Official. Nah, kemudian jangan lupa jamaah sekalian yang ingin terus berdonasi untuk pembangunan Masjid As-Siddiq atau untuk operasional Masjid As-Siddiq, silakan. Apabila ada jamaah yang ingin mentransfer sebagian dari harta miliknya sehingga menjadi amal soleh, silakan untuk mentransfer ke rekening BSM Masjid As-Siddiq di nomor 2018 01 0553. Sekali lagi, apabila Anda ingin berdonasi, silakan mentransfer di rekening BSM Masjid As-Siddiq di nomor 2018010553. Ya, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Ngobrol Perkara Islam. Dan kami juga terima kasih Pak Ustadz sudah menjadi bagian acara ini. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang luas untuk jamaah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.